Kamu punya uang. Kembali ke toko milik Jeff Pangestu. Wendy masih terperangah setelah melihat aksi Damar tadi. Damar, aku masih tidak mengira kalau kamu tahu barang antik. Kenapa kamu bisa tahu kalau lukisan itu palsu? Jeff yang ikut menyaksikan kejadian barusan dari seberang tokonya juga ikut kagum dengan kemampuan Damar. Dia melihat Damar dan berkata, aku juga sama sekali tidak menyangka kalau kamu bisa tahu soal barang-barang antik. Damar tersenyum ringan. Sebagai seorang anggota Night Watcher, dia selalu mencoba mencari tahu ilmu dari berbagai hal. Sudah, kamu cari saja barang yang kamu ingin beli, kata Damar pada Wendy. Aku sudah menyiapkan beberapa barang. Coba kamu lihat-lihat dulu, kata Jeff pada Wendy. Akhirnya Wendy mengalihkan matanya yang sedari tadi melihat Damar dengan penasaran ke barang-barang yang disiapkan Jeff. Kalau begitu aku lihat-lihat dulu. Selama Wendy memilih, aku ingin melihat-lihat barang yang kamu jual, kata Damar pada Jeff. Jeff mengerutkan kening. Walaupun Damar berhasil mengetahui barang palsu yang dijual Bekti, Damar bukanlah siapa-siapa. Damar hanya kuli angkut barang yang dulu sempat bekerja di toko Jeff dan datang ke sini hanya untuk menemani Wendy membeli barang padanya. Dengan sekali anggukan Jeff berkata, tidak masalah kalau hanya lihat saja, asal kamu jangan sampai pegang-pegang. Kalau ada yang rusak, kamu tidak akan bisa menggantinya. Damar hanya tersenyum tanpa menjawab, bahkan dia terlihat tidak begitu peduli dengan apa yang diwanti-anti oleh Jeff padanya. Sementara Wendy, dia mengekor pada Jeff untuk mengambil barang. Kalau mengingat hubungan Barry dan Jeff, Damar tidak khawatir Wendy akan tertipu. Jadi dia mulai menyusuri setiap rak-rak yang terisi penuh oleh barang-barang kuno. Ada banyak barang yang dijual di toko milik Jeff ini. Mulai dari porselen dan batu giok. Ada rak yang terisi barang-barang asli, namun tak sedikit yang berisi barang-barang palsu. Damar tidak tahu harus memberikan apa untuk Clara. Bagaimanapun, Clara adalah orang yang baik padanya. Saat Damar sibuk melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara ramah menyapa Damar. Permisi. Damar berbalik, dia melihat ibu dan anak yang hampir terkena tipu Bekti sudah berdiri di belakangnya. Ya, ada apa? Tanya Damar. Latar belakang kedua orang ini tentu saja tidak berasal dari masyarakat biasa. Dan lagi, gaya bicara dan penampilan mereka juga terlihat seperti orang berpendidikan. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih karena tadi Anda sudah membantu kami. Kalau tadi Anda tidak muncul, kami sudah tertipu oleh pencuri dan penipu itu, kata ibu itu. Kami berdua kebetulan sedang berlibur, dan aku suka dengan barang-barang antik. Aku dengar ada karya asli Tang Yin yang dijual di sini, jadi aku ingin melihat bagaimana penampakannya. Kami malah hampir kena tipu. Damar melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak bisa melihat orang melakukan kecurangan secara terang-terangan, jadi aku hanya melakukan hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Ada banyak orang tadi, tapi hanya Anda yang berani membela kami. Jadi sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih pada Anda, kata wanita cantik itu. Damar menghela napas dan tersenyum pada keduanya. Baiklah, aku terima ucapan terima kasih kalian. Aku ingin mengajak Anda untuk makan siang sebagai ucapan terima kasih. Tolong jangan ditolak, kata wanita itu. Damar merasa akan sangat canggung kalau makan siang dengan orang asing. Sepertinya saya harus menolaknya kali ini. Hari ini ada banyak urusan yang harus saya selesaikan. Wanita cantik itu menunjukkan wajah kecewa dan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu aku boleh minta WhatsApp. Kalau kamu sudah luang, nanti kita janjian makan lagi. Damar tidak menolak. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberikan WhatsApp miliknya. Baik ibu maupun anaknya, mereka berdua menyimpan nomor WhatsApp Damar di ponsel mereka. Saat ini, wanita cantik itu memperkenalkan dirinya. Oh iya, sampai lupa memperkenalkan diri. Namaku Rima Tanjaya, dan ini anakku Lisa Tanjaya. Tunggu, Tanjaya. Jadi mereka dari keluarga Tanjaya yang kaya raya. Banyak pikiran-pikiran yang muncul di benak Damar, tapi alih-alih bertanya, dia hanya memilih tersenyum. Namaku Damar Ardiansyah. Wanita cantik itu tersenyum. Baiklah Damar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau kamu sudah longgar saja kita janjian lagi ya. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan menyerahkan kepada Damar, ngomong-ngomong, ini kartu namaku. Kalau WhatsAppku error, kamu bisa telepon nomor di sini. Damar mengangguk dan mengambil kartu itu dengan senang hati. Rima dan anaknya memberikan salam dan berbalik ke pintu masuk. Setelah kedua orang itu pergi, Damar melihat kartu nama yang ada di tangannya. Ketua Independen Grup Rima Tanjaya, ucap Damar membaca nama yang tertera di kartu nama. Pantas dia gampang sekali mengeluarkan uang 3 miliar. Pimpinan pasti punya banyak uang. Damar memasukkan kartu nama itu ke dalam saku celananya dan kembali berkeliling di dalam toko.
Setelah beberapa saat dia melihat gelang giok dan bertanya pada seorang penjaga toko, Mbak bisa tolong ambilkan gelang giok ini. Aku ingin lihat lebih dekat. Penjaga toko itu mengerutkan kening ragu. Barang-barang di toko ini memiliki harga yang tidak main-main. Gelang yang dimaksud Damar saja bernilai 2,4 miliar, dan dia hanya bertugas menunjukkan saja. Untuk tahap nego dan harga, bosnya yang akan melayani secara langsung. Apa Anda akan membelinya? Tanya penjaga toko itu. Damar benar-benar tertarik dengan gelang giok itu. Dia ingin memeriksanya dulu dan melihatnya lebih detail lagi sebelum membelinya. Damar berencana memberikan gelang itu untuk hadiah ulang tahun Clara. Bos Jeff, aku ingin melihat gelang ini. Pasti boleh, kan? Kata Damar sambil melirik Jeff yang sudah kembali dan masih menemani Wendy memilih-milih barang. Jeff mengerutkan keningnya dan melihat Wendy bergantian. Kemudian dia memberikan isyarat pada penjaga toko dengan kedipan matanya. Tanda kalau dia memberikan izin mengambil gelang giok itu. Penjaga toko itu mengangguk, mengeluarkan gelang dengan kotaknya sekaligus. Dia memegang dengan kedua tangannya dan berkata, dari sini saja sudah cukup melihatnya, Pak. Damar mengabaikan ucapan penjaga toko. Dia mengambil kotak itu tanpa menyentuh gelang giok itu. Jeff yang sesekali melirik ke arah Damar pun berkata, hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau sampai tergores sedikit saja, kamu harus tanggung jawab. Aku ingin ambil ini, kata Damar sambil tersenyum. Jeff terkejut, dia hanya diam. Mungkin hanya salah dengar, pikir Jeff dalam hati. Aku bilang, aku ambil ini. Berapa harganya? Kata Damar mempertegas ucapannya. Damar, gelang itu harganya 2,4 miliar, jawab Jeff sambil menelan ludah. Wendy yang sedari tadi sibuk memilah-milah barang itu menghentikan aktivitasnya dan beralih menyimak pembicaraan Jeff dan Damar. Sebelum bekerja dengannya, Wendy ingat kalau Damar hanyalah seorang kuli yang bekerja di lokasi konstruksi. Dari mana asal 2,4 miliar yang akan Damar pakai untuk membeli barang itu? Oke, Damar memegang sakunya dan kembali bertanya. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu, apa aku bisa bayar pakai kartu? Lagi-lagi Jeff mengerutkan keningnya keheranan. Jangan bercanda denganku Damar. Kamu punya uang 2,4 miliar. Damar tersenyum. Dia mengeluarkan kartu dari dompetnya dan menyerahkannya pada Jeff. Aku bayarnya pakai ini. Gesek saja sekarang. Bukannya senang dagangannya laku. Jeff semakin curiga. Ditambah lagi Jeff tahu ATM ini. Ini berasal dari Bank Royal. Dia dan Wendy melebarkan matanya bersamaan. Kartu berlian. Bagaimana kamu bisa punya kartu berlian Bank Royal? Tanya Jeff keheranan. Air liurnya terbang hampir mengenai dada Damar. Di sebelah Jeff, Wendy yang terkejut terus melihat kartu ATM berlogo Bank Royal itu dan Damar bergantian. Kartu berlian Bank Royal, bahkan ayahnya tidak memenuhi syarat untuk dapat memiliki kartu itu. Dalam waktu yang singkat, Wendy menyadari berbagai hal yang menarik. Kenapa Damar bisa bersama dengan Clara? Kenapa Clara bersedia menjadikan Damar sebagai pacar palsunya? Tidak mungkin kalau Damar adalah kuli di lokasi konstruksi dan Clara dapat berada di sampingnya. Dan lagi soal ayahnya yang sangat menghormati dan patuh pada Damar. Walaupun Wendy sudah mencari tahu kenapa ayahnya melakukan hal itu, dia tetap tidak dapat menemukan kebenaran mengenai bagaimana cara Damar menyelamatkan ayahnya. Hanya ada 9 kartu berlian di dunia, dan yang memilikinya bukan orang sembarangan. Damar mengabaikan wajah kedua orang yang masih melongo itu. Terus, kamu jadi menjual gelang ini, kan? Bersambung.